panas banget. Aduh, panas banget. Udah datang. Mana harus janjian sama temennya mamaku. Dan kamu nggak datang. Aduh, lama sekali. Hei, bebek. Pusing, pusing. Why? Aduh, ya ampun, tidak sampai siang belum datang. Oh ya, Ses, kapan itu kan mama pernah sebelum sama dokter Wita, mama itu ditangani sama dokter siapa ya, lupa namanya. Pokoknya dokter itu dokter di RKZ. Dokter itu adalah dokter kandungan satu angkatan sama dokter, malah di atasnya dokter Wita lah. Jadi dokter Wita di bawah dia, lulusan dokter Wita di bawah dia gitu loh. Terus waktu itu kan karena kandungannya mama lemah itu sama dokternya mama tuh agak panas badannya agak panas. Terus sama dokternya itu, waduh nih kok bahaya nih untuk bayinya katanya gitu. Terus coba deh Bu Sandra ini yang ngomong sama si perawatnya itu, tolong ya dibawa ke X-ray. Kamu tau X-ray kan? X-ray itu what is that? X-ray itu ruang ya, X-ray itu jadi kalau kamu ada kelainan di kepala atau kalau kamu keselak apa sesuatu itu kan nggak kelihatan, jadi butuh bantuan X-ray itu ya, seperti itulah pokoknya ruangan itu. Terus mama karena kandungannya sudah agak besar, kira-kira itu kandungannya sudah hampir 7 bulan, kandungan panas tinggi. Karena dokternya nggak tahu kenapa panas tingginya, pemicu panasnya itu kena apa, karena dikasih obat ini nggak bisa, panasnya nggak turun-turun, kasih ini juga nggak bisa. Akhirnya disuruh X-ray sekitar perut gitu. Tapi karena ada bayinya, maka bayinya itu dilindungi kata dokternya, dikasih alat untuk pelindung supaya bayinya langsung nggak kena sinar X-nya itu. Sinar X itu kan berbahaya sekali, orang langsung bisa masuk ke tulang ya kan, X-ray. Sedangkan bayi itu kan masih berupa janin, walaupun kecil besar terus masuk janin. Nah terus tasnya di X-ray karena emang untuk instruksi dari dokter, karena dokternya nggak tahu kenapa ini panas terus gitu loh. Maksudnya dokter tuh aku lupa namanya, mungkin coba tanya di RKZ ya, dokter itu tahun berapa, tahun 90, tahun 90 lah, 90. Nah kemudian kok ada di sebelahku ada pasien juga, namanya itu kalau nggak salah Trivena. Nah, Trivena itu pakai dokter Wijanto. Saya bilang, dokter itu siapa sih nggak pakai itu, kok lembut sekali gitu. Oh ini namanya dokter Wit. Saya tanya, nggak tahu tepatnya aku tuh ikut dokter Wit itu karena Trivena atau karena Bu Yut itu ngajak mama ke dokter Wit, kurang tahu pasti karena lupa ya, tahun 90-an itu. Kemudian mama minta ke dokter Wit, dokter tanya, ini kenapa pakai X-ray? Tanya ke susternya, karena data itu kan masuk kan, data pasien dipindahkan dari dokter satu ke dokter lain itu pasti ada data itu diberikan pada dokter selanjutnya. Kalau semua, nah aku dokter umum, pindahkan ke dokter spesialis, data dokter umum diberikan ke spesialis untuk bahan untuk pertimbangan belajarnya dia untuk menangani pasien yang baru itu. Nah sama dokter itu ditanyakan ke mama, ngapain Anda meng-ACC kalau lagi hamil tuh X-ray? Bu, kenapa pakai X-ray? So, aku bilang, dok, saya juga nggak ngerti dok, saya ini kata dokter X itu, nggak tahu namanya, lupa aku. Dokter itu mengatakan bahwa kenapa panasnya nggak turun-turun. Jadi Bu Sandra coba aja dibawa sama suster untuk ke ruang X-ray itu untuk, tapi itu kan bahaya kata dokter, bahaya untuk kandungannya bisa cacat tuh bisa ke otak, cacat tuh bisa ke fisik kata dokter Wit. Nah untung aja kamu bilang ke saya, dia bilang gitu. Akhirnya tangani dia, hasilnya bagus, walaupun memang bed rest terus karena mama itu kan orangnya kandungannya lemah. Tapi tasnya kalau dikurangin jelas nggak akan bisa ya, ada dua dilema kan, kandungan lemah atau kandungan kuat. Dengan obat-obatan juga mau turun,
dikuret bisa turun, itu karena pemaksaan. Jadi janin itu bisa turun karena pemaksaan. Tapi kalau kamu nggak percaya sama dokter itu terserah, karena kamu bayar nanti jadi bahan eksperimen, bahan percobaan. Ingat itu, karena dokter yang nggak tahu kondisimu akan mencoba ini mencoba itu untuk mendapatkan hasil yang pas. Sementara diagnosis dokter tidak sama, butuh waktu untuk mengenal pasien. Diagnosis itu butuh waktu, nggak bisa langsung periksa ini langsung oh kamu itu pasti ini. Kenapa dia bilang kalau kamu ke dokter ya, misalnya dengan keluhan, dengan pembelajaran bahwa kamu mengatakan dok saya ini hari ini panas itu dia tanya berapa panasnya itu bu, terus kenapa, apa ada keluhan lain misalnya perutnya sakit kah atau apa, itu kan dia butuh informasi dari kamu. Nah kalau kamu kurang satu kecil aja info dari itu, diagnosis dokter akan beda. Nah apalagi kalau kamu seperti ini sudah ditangani dokter dengan benar, sudah baik, ya kan. Kalau kamu merasa bahwa obat itu nggak cocok, kamu ngomong dok saya nggak bisa dengan obat ini. Kayak misalnya mama dikasih dokter obat ini kan, oh bilang dok saya nggak sanggup. Dokternya kenapa? Ya karena kekerasan, diganti. Ya kalau kamu diam gimana dia tahu kamu bisa apa enggak? Jangan cepat-cepat ganti dokter. Kenapa? Setiap dokter itu beda evaluasi, perlu belajar dari nol. Kamu mau eksperimen, kalau kamu mau eksperimen terserah kamu, karena bahan percobaan itu nggak enak nantinya, terutama di badan kamu. Kalau kamu kuat sih nggak apa-apa, kalau nggak kamu nggak kuat bahaya. Paling bahaya adalah pendarahan. Ingat, pendarahan bisa membawa kematian. Walaupun yang menangani dokter, miss-missnya tuh ada, tapi dokter yang kamu kenal itu akan berhati-hati untuk mencapai miss pendarahan yang fatal. Think for it. Pendarahan yang tidak bisa berhenti karena kamu itu akan bahaya, gitu loh. Jadi kembali ke tadi ya, ke dokter tadi, ketika mama dokter yang satunya itu lupa, ke dokter siapa, bukan Herman. Dokter itu sudah tua memang, tapi itu dokter seniornya dokter Wit. Dokter bisa bilang loh, kenapa kamu sampai ke sana, kenapa kamu gak ke saya? Loh kan nggak tahu. Lah aneh kan, aku nggak tahu dokter Wijayanto waktu itu, nggak tahu. Aku lari ke dokter Wijayanto itu karena apa ya? Ya karena nggak cocok sama dokter itu, gitu loh. Diarahkan ke siapa saya masih lupa, miss aku. Kenapa saya pindah dari dokter ini pindah ke dokter Wit, itu aku kurang tahu. Coba aku tanya tante La ya, tante Lanya Eli itu tahu, karena tante La itu yang mengatakan aku berobat ke rumah sakit RKSEP. Itu tante La yang ngantar aku pakai roda kursi roda. Jadi saya tolong ya dia, kalau kamu mau ganti-ganti dokter hati-hati kamu, pendarahan bahaya itu. Mending kamu konsultasi kembali ke dokter sama mama aja, gak usah sama Kiki atau sama Bu Rosa, gitu loh. Karena yang kenal dokter itu bukan mereka, yang kenal dokter itu aku loh, bukan kamu. Terus ya, tak tunggu di Malang kalau kamu mau cek kelas selanjutnya sama mama, bukan sama mereka. Terus ya, mama juga lagi pusing ini mikir apa, mau keluar nggak bisa, nunggu Koyun datang, katanya mau datang, mau ke temannya mama itu, temannya oma, mau beli sesuatu juga terhenti. Dia bilang, lo barangnya Bu Sandra kok cuma ini doang sih, gimana saya mau milih? Lah aneh kan, barang yang tersisa cuma itu aja, modalku tuh cuma 100.000 sudah terjual. Sisa yang saya jual itu sudah nggak ada model lainnya, nggak ada warnanya lain, nggak ada model lainnya juga nggak ada, karena model gue cuma 100.000. Kalau tanya saya pun beruntung ya, saya beruntung, saya bisa makan kok tanpa kamu, bisa beli pulsa tanpa kamu loh, dengan saya jual. Bukan berarti menyepelekan kamu ya, tapi berarti bahwa saya itu bisa berdagang dengan cara begini, gitu loh maksudnya. Tak tunggu kalau kamu ke dokter Wit, aku tak ngomong dokter itu aja wes, tak kasih bahan perbandingan pas sama dokter kemarin tuh loh, yang dia bilang kenapa kamu x-ray, kenapa lo itu bayi kamu bisa cacat, sudah di x-ray memang Tasya itu sudah, walaupun dikasih pelindung berupa besi, x-ray tembus besi, itu dokter yang bilang bukan aku. X-ray bisa tembus, dia akan masuk ke dalam sampai tulang. Oke, Sasta hati-hati loh ya kamu, bahan kelinci percobaan itu bahaya sekali.